Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada hari ini, silakan ketua kelas untuk memimpin doanya kepada ketua kelas. Silakan. Semua siap. Berdoa mulai. Selesai. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nah, sekarang ibu akan absen. Mekal Clara, Hadir, Bu. Yusmira, Hadir, Bu. Antoni, Hadir. hadir. Migo, Hadir. hadir. Widya Oktaviani, Hadir. hadir. Viko Alexa, Hadir. hadir. Cinta Brian, Hadir. hadir. Arya Mahendra, Hadir. hadir. Setia Aftika, hadir. Izin, Bu. Oh, izin. Ada surat izinnya? Ada. Oh iya, ini ada. Ibu yang nggak lihat. Oke, sekarang kan kemarin minggu lalu kan kita apa materi kita minggu lalu? Sifat-sifat Allah. Sifat Allah. Ya, sifat-sifat Allah. Ada berapa sifat-sifat Allah itu? 3. Ada 3. Yang pertama, Wajib. sifat wajib. Yang kedua, Mustahil. sifat jaiz. Ya, yang ketiga, Mustahil. sifat mustahil. Ya. Nah, setelah kita mempelajari sifat-sifat Allah kemarin kan ada 3. Jadi setelah kita mempelajari itu, kita yakin bahwa Allah itu ada dan Allah itu satu, Allah yang wajib kita sembah, dan Allah itu memiliki sifat-sifatnya yang harus kita imani. Itu sifat wajib, sifat jaiz, dan sifat mustahil sebut. Nah, setelah kita mengetahui bahwa Allah itu ada dan memiliki sifat-sifatnya, maka kita harus menentukan bagaimana kita bersikap. Apa sikap yang diutamakan dari agama kita? Apa? Terpuji. Sifat terpuji. Ya, sifat terpuji yang harus kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai umat Islam. Nah, sekarang kan minggu lalu ibu udah bilang bahwa sekarang kita akan belajar tentang sifat-sifat minggu lalu kan kita belajar sifat-sifat Allah. Nah, sekarang kita belajar tentang akhlak terpuji, yaitu sifat ikhlas, taat, khauf, dan taubat. Sebelumnya anak-anak ibu apakah sudah pernah belajar dengan sifat taat, khauf, ikhlas dan ini? Pernah. Ya. Sebelumnya kan kalian sudah. Jadi sekarang kita mempelajari ini untuk memperdalam materi kita mengenai akhlak terpuji, yaitu sifat ikhlas, sifat taat, khauf, dan taubat ini. Nah, sebelumnya kan ibu sudah pernah membagi kelompok. Minggu lalu kan ibu sudah membagi-bagi kelompok menjadi 4 kelompok. Dan minggu lalu kan sudah tampil atau yang menyampaikan hasil diskusi kan sudah kelompok 1 dan 2 kan. Jadi sekarang yang akan menyampaikan hasil diskusinya itu kelompok 3 dan kelompok 4. Nah, tujuan ibu atau tujuan kita mempelajari sifat ini atau mempelajari materi ini agar nantinya anak-anak ibu bisa memahami apa itu sifat ikhlas, apa itu sifat taat, apa itu sifat khauf, apa itu sifat taubat. Nah, yang paling penting itu setelah anak-anak ibu bisa memahami dari materi kita pada hari ini, diharapkan anak-anak ibu bisa menerapkan dalam kehidupan seharinya. Bagaimana itu sifat ikhlas, bagaimana itu sifat taat, bagaimana itu sifat khauf, dan bagaimana itu sifat taubat. Nah, sekarang silakan duduk untuk per kelompoknya. Ya, sudah. Nah, untuk sekarang kita diskusikan bersama-sama. Setiap kelompok itu mendiskusikan dan membuat resumenya, yaitu mengenai sifat pengertian dari sifat ikhlas, taat, khauf, dan taubat ini. Dan soal yang kedua itu mendiskusikan tentang contoh-contoh dan dampak positif dari sifat taat, khauf, dan taubat ini. Nah, untuk selanjutnya setelah kalian mendiskusikan, nanti akan mempresentasikan hasil diskusinya itu adalah dari kelompok 3 dan 4. Paham kan? Paham. Baiklah, ibu beri waktu selama 10 menit untuk mendiskusikan per kelompok bagaimana itu pengertian dan contoh dari sifat ikhlas, taat, khauf, dan taubat. Ya, silakan anak-anak ibu.
Langsung sudah Bu. Nah, apakah sudah siap anak-anak? Sudah, Bu. Ya, pada kelompok 3, silakan mempresentasikan hasil diskusinya ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari perwakilan kelompok 3. Di sini kami akan menyampaikan hasil diskusi kami, yaitu mengenai pengertian ikhlas, taat, khauf, dan taubat. Yang pertama, ikhlas. Niat mengharapkan ridha Allah semata dalam beramal sebagai wujud menjalankan ketaatan kepada Allah dalam kehidupan dalam semua aspek. Yang kedua, yaitu sifat taat. Taat dalam Islam adalah patuh terhadap segala yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Yang ketiga, sifat khauf adalah suatu sikap mental merasa takut kepada Allah dan bertekad tidak mengulangi perbuatan dosa tersebut. 4. Taubat. Taubat yaitu dibagi menjadi 2, yaitu taubat dilakukan. 1. Taubat karena melakukan dosa yang berhubungan dengan Allah dan berhubungan dengan manusia. Ya, sudah? Sudah, Bu? Ya. Kepada Laras silakan duduk dulu. Nah, kan kelompok 3 sudah mempresentasikan yaitu pengertian dari ikhlas, taat, khauf, dan taubat. Nah, sekarang dari yang telah disampaikan oleh kelompok 3, perwakilan kelompok 3 yaitu Mika Flara, apakah ada pertanyaan dari kelompok lain? Ya, siapa yang ingin bertanya kepada kelompok 3? Saya, Bu. Ya, silakan Mira. Inilah, Bu. Apa hubungan ikhlas dan taat? Ya, hubungan antara sifat ikhlas dan taat. Apakah kelompok 3 bisa menjawab atau teman-teman lain bisa menjawabnya? Kelompok 3 bisa, Bu. Ya, silakan. Ya, perwakilan. Silakan untuk menjawab pertanyaannya. Pertanyaan tadi adalah hubungan sifat ikhlas dan taat tersebut. Ya, saya akan menjelaskan hubungan ikhlas dan taat adalah, yaitu misalnya, diambil dari contoh, saya disuruh ibu saya untuk membeli gula ke warung. Saya mengerjakannya dengan ikhlas dan saya menaati perintah orang tua saya. Sekian, Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagus sekali kelompok 3. Jadi, Ibu acukan jempol untuk keberanian dan jawabannya sangat betul. Ya, sifat ikhlas dan taat ini tentu memiliki sifat hubungan. Yang mana sifat ikhlas dan taat ini merupakan sifat yang sangat disuruh ataupun dianjurkan. Dan ia merupakan bagian dari sifat akhlak terpuji yang harus kita jalani dalam kehidupan sehari-hari. Nah, antara sifat ikhlas tersebut tentu memiliki sifat taat. Seperti yang dicontohkan oleh Meka Farah tadi, ketika kita diperintah melakukan sesuatu, maka dia mengerjakan dengan ikhlas. Jadi, dia sudah menerapkan sifat ikhlas dan sekaligus juga menerapkan sifat taat. Betul sekali. Nah, ada lagi pertanyaan? Ya, kita beri aplaus kepada kelompok 3. Selanjutnya kepada kelompok 4. Silakan untuk mempresentasikan hasil diskusinya, yaitu mengenai contoh dari sifat ikhlas, taat, khauf, dan taubat tersebut. Ya, kepada kelompok 4. Siapa yang ingin mewakili? Saya, Bu. Ya, kepada Mira silakan. 3. Baiklah, kepada Mira dari kelompok 3 dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari perwakilan kelompok 4 akan menyampaikan hasil diskusi kami, yaitu mengenai contoh yang ikhlas, taat, khauf, dan taubat dalam fenomena kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada ikhlas. Kita harus ikhlas ketika keadaan semakin banyaknya adanya kejahatan, pemfitnahan, dan lain-lain. Yang kedua, taat. Kita sebagai umat Islam harus taat kepada Allah. Khauf, kita harus takut melakukan suatu dosa. Taubat. Ketika kita berdusta, maka kita harus bertobat kepada orang yang kita dustakan dan meminta maaf. Ya, mungkin sekian. Sekian yang dapat kami sampaikan. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Ya, apakah ada kelompok lain yang ingin bertanya?
Baiklah. Kepada siapa tadi yang ingin bertanya? Saya, Bu. Iya, Clara. Silakan. Apa pertanyaannya? Apa contoh sikap taat kepada Allah, Bu? Ya, contoh sifat taat. Apakah kelompok 4 bisa menjawabnya? Sifat taat kita kepada Allah. Apa contohnya yang pernah kita lakukan bahwa kita itu menaati perintah Allah tersebut? Iya, kita harus melaksanakan sholat, puasa, zakat, dan hal-hal yang dianjurkan oleh Allah. Ya, itu betul sekali untuk pertanyaannya. Oke. Selanjutnya, terima kasih kepada anak-anak ibu. Silakan duduk. Terima kasih kepada anak-anak ibu yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya, yang sudah bertanya dan mendiskusikan. Ya, ibu beri jempol untuk anak-anak ibu karena sudah mempresentasikan dengan baik dan menjawab pertanyaannya. Nah, untuk sekarang perhatikan peta konsep yang telah ibu bikin sebelum kita tutup pembelajaran kita. Nah, yang pertama itu kan pada pertemuan sekali ini kita akan membahas tentang akhlak terpuji. Yang mana akhlak terpuji yang kita bahas pada hari ini yaitu mengenai sifat ikhlas, taat, kauf, dan taubat. Betul sekali. Yang mana pada sifat ikhlas ini ruang lingkup yang kita pelajari itu yaitu mengenai tentunya yang pertama kita harus memahami pengertian dari sifat ikhlas tersebut. Setelah itu contoh dari sifat ikhlas, dan setelah itu kisah-kisah yang meneladani sifat ikhlas tersebut. Nanti ibu akan menceritakan bagaimana sifat ikhlas itu, keteladanannya. Selanjutnya itu sifat taat, yaitu sifat patuh kepada perintah. Misalnya ketika dalam Al-Quran kita diperintahkan untuk melaksanakan sholat seperti jawaban teman tadi, puasa, zakat, amar ma'ruf nahi munkar, dan itu merupakan contoh dari sifat taat. Yang kedua yaitu sifat kauf. Dalam artian bahasa, kauf itu artinya takut. Maksud takutnya di sini yaitu ketika kita melakukan suatu perbuatan yang salah, suatu perbuatan yang dosa, atau kita akan merasa mental kita akan merasa takut. Ya. Selanjutnya itu sifat taubat. Yang menurut bahasa, taubat itu artinya kembali. Kembali maksudnya di sini adalah kembali tidak melakukan atau tidak mengulangi perbuatan dosa yang telah diperbuat. Maksudnya di sini apa? Setelah kita melakukan sesuatu kegiatan yang salah, itu dikerjakan secara sering-menereng ataupun sekali-sekali, ketika itu kita sadar bahwa perilaku itu yang kita kerjakan itu salah, dan setelah itu kita menyesali apa yang kita perbuat, dan setelah itu kita berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Nah, itulah sifat dari taubat tersebut. Sekarang termasuk dari contoh seperti yang telah kita diskusikan tadi. Contoh dari sifat ikhlas itu banyak sekali contoh-contoh teladan yang ada dalam Al-Quran, seperti keikhlasan, melaksanakan sholat, taat, kauf, dan taubat. Ini banyak sekali contoh-contoh atau keteladanan-keteladanan yang terdapat dalam Quran mengenai sifat-sifat ini. Nah, untuk selanjutnya sebelum kita tutup, di sini kita akan membahas tentang kisah-kisah teladan mengenai sifat-sifat materi kita pada hari ini, yaitu sifat ikhlas, taat, kauf, dan taubat ini. Nah, apakah anak ibu mau mendengarkan cerita dari ibu? Mau, Bu. Ya, dengarkan. Ini menceritakan suatu desa atau suatu perkampungan. Itu hiduplah seorang ulama, yang mana ulama ini itu berasal dari keluarga yang kurang mampu atau ekonomi yang rendah. Nah, ulama ini merupakan dia itu berbadan kurus, sepertinya dia kurus lah, tidak terlalu tinggi. Nah, setelah itu ketika ulama itu di perkampungannya itu melihat banyak orang yang menyembah sebuah pohon besar. Nah, ketika seorang ulama itu bertekad untuk mengubah kebiasaan dari masyarakatnya tersebut atau penduduk di sekitarnya. Nah, pada suatu hari ulama tersebut atau ustadz yang dipanggil dengan ustadz itu melarang untuk penduduknya untuk menyembah pohon tersebut. Akan tetapi ada setan yang menjelma sebagai seorang pemuda tampan, kekar, dan memiliki tubuh yang tinggi, berotot lah pokoknya. Terus ketika seorang ustadz itu ingin melarangnya, maka setan menjelma sebagai pemuda itu melarangnya. Tetapi ustadz itu masih teguh pendiriannya untuk melarangnya. Dan ketika ustadz itu membawa baik-baik, akan tetapi tidak diindahkan oleh setan menjelma tersebut, maka terjadilah perkelahian fisik antara
kedua antara mereka. Dan pada perkelahian pertama ini itu ustadznya yang memenangkan, dan pemuda itu kalah. Dan setelah dia memenangkan, dia menyerukan bahwa tidak boleh untuk menyembah pohon tersebut. Apabila masih ada yang ingin menyembahnya, maka aku akan menebang atau menebang pohon besar tersebut. Itu gertakan dari ustadznya. Ustadz tersebut. Ya, setelah itu keesokan harinya dan beberapa harinya dan sudah seminggu kemudian, terus ustadz ini masih mendengar banyaknya penduduknya yang masih menyembah patung. Dan akhirnya ketika dalam perjalanan untuk menghalau atau untuk menghalangi masyarakatnya atau penduduknya untuk menyembah patung tersebut, dan dalam perjalanan ustadz ini juga dihalau atau dilarang oleh pemuda atau serta menjelma jadi pemuda tadi. Dan setelah itu masih yang sama, ustadz ini masih bertekad dan terjadi perkelahian dan ustadz ini menang. Dan untuk beberapa minggunya tersebut dia masih mendengar dan dia sebelumnya dia menyeru Islam lagi bahwa yang patut disembah itu adalah Allah. Dan akan tetapi keesokan harinya dan beberapa minggu kemudian, ustadz ini atau ulama ini masih mendengar bahwa penduduk di sekitar tersebut masih menyembah masih menyembah pohon besar tersebut. Dan terakhir dalam perjalanan, ustadz itu berpikir, seandainya dia berpikir bahwa ketika dia dalam perjalanan, dia berpikir dalam benaknya atau terbesit dalam benaknya, harusnya kalau saya menghalangi untuk menebang pohon tersebut atau saya ingin bertekad menebang pohon tersebut, tentunya pemuda tersebut akan menghalangi saya lagi dan dia akan memberikan kompromi sebesar 25 juta. Dan karena mendengar tawaran dari setan tersebut yang menjelma jadi pemuda tersebut, jadi ustadz ini berpikir, ya lumayan kan, dalam hati ustaz itu ya lumayan sekali 25 juta tersebut bisa mengangkat ekonomi saya, bisa memperbagus atau memperindah rumah saya. Dan ketikanya sampai di pohon besar tersebut, di sekitar banyak dia melihat orang menyembah pohon besar tersebut, dan ia berkelahi lagi dengan pemuda tersebut. Dan sedihnya lagi, ustaz tersebut mengalami kekalahan dan pulang dengan luka-luka dan penuh raut kesedihannya. Ketika dia sampai di rumah, dia sadar bahwa keikhlasannya, ketakutannya, dan sifat taubat itu sudah ternodai dengan sifat ingin diberikan pamrih, yaitu seharga 25 juta. Dia menyadari bahwa sifat ikhlas yang sebelumnya dia tanam, dia apakan untuk menegak agama Islam, telah ternodai dengan suatu tawaran dari setan. Dan dia menyadari bahwa akan malunya dirinya dan akan takutnya akan murka Allah. Nah, dari cerita ini dapat kita simpulkan bahwa sifat ikhlas, taat, khauf dan tobat ini harus kita tanamkan. Nah, di sini ibu akan tanya lagi, apakah anak ibu paham dengan ceritanya ibu Taha apakan tadi? Insya Allah bu paham. Cerita itu menceritakan seorang pemuda, seorang ustadz atau ulama yang taat, khauf dan taubatnya disebut. Setelah dia taat, maka sifat terpuji ini akan dibalas dengan kebaikan pula. Dan jika kita melakukan suatu kesalahan, maka akan dibalas dengan kesalahan pula. Sampai di sini paham anak-anak ibu? Insya Allah bu paham. Ya baiklah, mungkin itu materi kita pada hari ini. Sebelum ibu tutup, kita simpulkan materi kita pada hari ini, yaitu materi kita pada ini sifat pengertian dan contoh dari sifat ikhlas, taat, khauf dan tobat ini. Yang mana sifat ikhlas itu merupakan satu sikap yang mengharapkan ridho Allah. Maksudnya sini, ketika kita mengerjakan sesuatu tidak mengharapkan pamrih atau tidak ingin dipuji oleh orang lain, akan tetapi dia mengharapkan ridho Allah. Yang kedua itu sifat taat. Sifat taat di sini artinya patuh. Patuh di sini bukan berarti menaati yang salah, tapi patuh di sini adalah kita mematuhi apa yang telah diperintahkan oleh Allah dan menjauhi segala larangannya. Yang kedua sifat khauf. Khauf di sini maksudnya itu sifat takut. Takut di sini bukan berarti kita menjadi seseorang yang penakut, tetapi khauf di sini maksudnya kita takut akan berbuat dosa. Yang selanjutnya itu sifat taubat, itu artinya kembali.
Taubat ini berarti ketika kita melakukan suatu kesalahan atau dosa, kita harus menyadari bahwa perbuatan itu salah dan kita bertekad tidak mengulanginya lagi. Nah, contohnya kan sudah banyak dipaparkan oleh anak-anak kita tadi, anak-anak ibu tadi. Mungkin nah, untuk minggu depan jangan lupa untuk memahami materi kita ini dan buat resumenya. Paham kan? Paham, Buat Bu. resume tentang ikhlas, taat, kauf dan tobat ini. Oke? Oke, Bu. Oke, mungkin sekian dari Ibu, kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.